secara tersirat gitu ya Iya, Kak. betul. Oke, kalau tadi kan idola nih ya Kak. Kalau sekarang ada nggak sih kalau kan nih memotret itu tuh sukanya tuh dengan teknik kayak landscape atau potret atau sebagainya gitu. Mungkin dari Kak Wildan dulu. Kalau dari gue sih landscape sama portrait itu bukan termasuk dari genre ya. Jadi itu tuh udah termasuk Jadi itu bukan termasuk dari teknik, itu termasuk dari genre. Jadi landscape itu udah termasuk genre. Portrait juga udah termasuk genre. Jadi itu tuh bukan seperti yang dibilang tadi, itu bukan. Berarti bukan masuknya ke Iya, teknik bukan. ya. Kalau berkali Kan sama. bersama sih. Kurang lebih sama karena landscape dan potret itu berbeda, nggak bisa disamain. Tapi Itu kalau sih. Dan atau Kak Ali lebih suka fotonya tuh yang mana? Landscape kah atau potret kah? Iya. Kalau misalnya dibilang sukanya ya pasti portrait. Karena kan potret lebih masuk ke fashion sama model. Kalau gitu. Kalau gue sih bebas. Ini dalam pengambilan landscape dan potret ya, bukan genrenya. Karena kalau misalnya fotografi jurnalistik itu emang kita mesti menangkap momen tuh secepat mungkin gitu loh, jangan sampai ketinggalan. Karena nggak bisa diulang, Iya benar. nggak bisa kita setting gitu loh. Iya. Itu sih paling. Nah, kalau tadi itu kan genre fotografi Iya, ya itu namanya. genre. Nah, kalau sekarang masuk ke stylenya nih Kak. Style dulu. Nah, style fotografi Kak Wildan sama Kak Ali tuh kayak gimana sih Kak? Kayak di awal tadi, kan yang style yang paling aku suka itu kan setiap fotografer punya style masing-masing. Tapi kalau misalnya gua itu stylenya emang style fashion sama model gitu. Nah, itu punya ininya. Kalau gua nggak bisa ngelihat ya, gua asiknya di mana gitu. Orang yang bisa ngelihat style orang ini kayak gimana kayak gitu. Iya, Tapi kalau banyak orang bilangnya style gue tuh style yang center, jadi selalu fokus ke muka atau ke suatu benda gitu. Jadi bener-bener mata langsung tersorot ke situ. Kalau buat kali tuh kayak gimana tuh Kak? Style yang gue pakai tuh sekarang gue lagi nyoba style foto hitam putih sih. Biar lebih ini aja, biar lebih deep, lebih dapet gitu loh, dramatis fotonya. Iya. Karena kan orang nganggapnya kalau hitam putih tuh nggak ada warna gitu, cuma hitam dan putih itu aja sih. Kalau style yang gue pakai sekarang. Jadi lebih suka yang monokrom gitu ya? Ya bisa. Oke Kak, kan pencahayaan dalam memotret ini penting banget ya Kak. Kalau Kakak sendiri tuh lebih suka yang alami atau buatan tuh Kak dalam pencahayaan? Kalau dari gue sih lebih baik enaknya sih mix light untuk awal ya. Jadi pakai lampu langsung sama lampu dari matahari. Oh iya. Jadi lebih terang gitu? Atau gimana Kak? Atau Lebih dapet mudah. gitu? Lebih mudah untuk diatur sih. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Karena kan kalau misalnya terpaku dalam, misal pakai yang available doang, yang tersedia gitu, cahaya yang tersedia tadi, kadang kita butuh cahaya bantuan. Karena kalau matahari kan kadang suka ketutup sama awan. Itu sih. Gak bisa diatur lah. Kita nyari yang tapi lebih simple dan cepet aja. Sama kalau untuk jurnalistik itu salah satu dokumentasi juga perlu kok kayak gitu. Indoor outdoor kita tetap perlu cahaya. Jadi menurut Kakak dua-duanya itu penting ya Kak? Penting banget itu malah. Nah, tadi kan udah cahaya ya Kak. Sekarang kamera nih. Katanya kalau ada harga, ada kualitas. Nah, kira-kira kalau kamera yang mahal itu mempengaruhi kualitas gambarnya atau enggak nih Kak? Ini dari lu aja nih, soalnya ini lebih ke field. Kalau gue kan emang spesifik banget. Kalau menurut gue, kamera mahal itu udah pasti hasilnya bagus. Hasil itu maksudnya dari kualitas gambarnya, ketajaman gambar yang bisa lebih bagus dibanding kamera yang lebih murah. Tapi itu nggak menutup juga, tergantung yang megang, man behind the gun, pengguna siapa yang memegang senjata itu gitu loh. Tergantung orangnya juga berarti. Betul, tergantung orang yang pakai juga. Kalau misalnya
biasanya nggak pernah motret ya kalau pakai kamera profesional sekalipun ya sama aja kayak dia pap buat ke WA kan kalau HP, pakai HP udah. Sama aja gitu. Berarti harus punya skill juga ya kak ya. skill dasar maksudnya skill dasar menurut gue sih gitu. Oke. Selanjutnya nih kak, kalau kakak tuh dalam memotret kan sering ya di indoor atau outdoor gitu. Ada nggak sih pengalaman lucu nih menurut kakak dalam memotret kayak ini tuh pengalaman paling lucu dalam gue jadi seorang fotografer? Iya gitu. tuh kak. Pasti ada dong. Kalau dari segi di dalam studio ya, Ya. itu sering banget sebenarnya. Jadi karena gue lebih sering pakai lighting artificial kayak gini, yang intinya kita yang bikin sendiri lah gitu. Itu sering banget terjadi kelucu di mana gue nyari cahayanya di mana gitu loh. Kadang-kadang gue motret cahayanya kemana sih gitu. Ternyata penempatannya nggak bagus atau emang pemasangannya kurang bagus gitu. Itu kadang-kadang bikin kesel juga sendiri. Padahal waktu dibenerin di akhir ternyata gitu doang gitu. Itu doang. Kadang kayak gitu. Gondok sendiri. Kalau dari gue sendiri itu pas dapat momen yang emang bener jarang banget. Dan lucunya itu ketika lagi masuk proses kurasi foto, pemilihan foto. Jadi ketika pemindahan foto tuh ada kejadiannya seperti apa ya? Seperti gerakan yang berulang. Oh, iya. Paham nggak? Ngerti nggak? Paham sih. Ya, kalau misalnya lagi dapetin momen, salah satunya dokumentasi lah, dokumentasi acara gitu, kegiatan. Itu gue sering banget dapet momen yang gimana ya? Pokoknya dia berulang gitu loh. Oh iya, Gue bingung jelasinnya, cuma dia berulang. Gue jelasin dah. Jadi misalnya lu ngambil foto, orang lagi ngambil nyendok makanan nih gitu. Terus ambil lagi nyendok makanan gitu. Kayak sama semua gitu loh. Oh iya. Jadi kayak ada dua gitu. Iya. Ya bisa dibilang kayak gitu juga. Oke. Nah, kalau buat pertanyaan selanjutnya nih kak, kan sekarang banyak tren foto tuh pakai handphone gitu kan. Nah, kira-kira pendapat Kak Ali ataupun Kak Wildan tuh gimana sih kak terhadap tren foto yang pakai HP gitu? Lu apa gue nih? Boleh satu-satu dulu. Dulu dah, karena jurnalistik bisa pakai HP sama jurnalistik. Kalau itu jadi spoiler sama Wildan. Kalau pakai HP, gue setuju karena nggak setiap tempat tuh kita mesti pakai kamera profesional. Dan salah satunya sekarang gue juga lagi pakai Digicam, kamera lama tuh. Iya. Karena emang kualitasnya pun udah jelas lebih bagus dari segi sensor itu lebih bagus daripada handphone, lebih besar dan lebih ringkas daripada kamera profesional. Tapi di satu sisi yaitu smartphone enaknya bisa langsung kita olah. Iya benar. Gambar enaknya dari smartphone. Jadi tinggal pinter-pinternya mengambil gambar aja. Berarti balik lagi ke skillnya sih kak ya. Skill. Mungkin kalau mungkin ada pendapat lain. Kalau dari pendapat gue, biasanya kan orang-orang cuma asal jepret ya, tapi ada orang yang emang asal jepret pakai HP bagus hasilnya. Itu juga termasuk menurut gue sih, itu udah tidak menentukan lagi orang itu fotografer atau bukan. Kalau misalnya fotonya bisa mendapatkan feel gitu, bagus bagi orang-orang itu udah termasuk bisa lah pakai HP gitu. Oke nih kak, kali aja nih ada Sobat Wijaya yang baru mau masuk di jurusan fotografi nih kak. Boleh dong saran dari kakak-kakaknya tuh untuk menjadi pemula seorang fotografi kayak gimana sih kak? Kalau dari gue sih, saran dari gue ya, kalau misalnya mau jadi fotografer itu jangan takut untuk mulai. Jadi kalau misalnya cuma pakai HP doang gitu langsung terjun di entah di model, entah di jurnalistik pakai HP pun, iya jangan minder karena jangan minder dengan alat